Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, akuntansi perpajakan, kepada Ibu Yeni yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk berpresentasi pada pagi hari ini. Dan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pada kali ini, Anissa Devia Putri dengan nomor NPM 210511032 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 2 kali ini. Di antara kelompok kami yang akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 dan pajak penghasilan 23. Anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari Anissa Devia Putri dengan nomor NPM 210511032, Ulan Aulia dengan nomor NPM 210511002, Safira Indah Cahyani dengan nomor NPM 210511018, Nindya Putri Erlanda dengan nomor NPM 210511071, Indri Oktaviani dengan nomor NPM 210511045, dan yang terakhir Cikal Permata dengan nomor NPM 210511058. Materi pertama ini akan disampaikan oleh Anissa Devia Putri. Pertama ini membahas tentang pengertian pajak penghasilan pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008, yaitu membahas tentang bentuk pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Nah, di pasal PPh 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga baik penjual maupun pembeli dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Pemungut PPh pasal 22. Nah, di slide sebelumnya itu kita membahas tentang siapa sih yang memungut pajak, satu pihak yang memungut pajak. Nah, di sini ada beberapa pihak yang telah ditetapkan dalam bidang-bidangnya. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 itu sebesar 1,5% dari pembeliannya. Yang pertama itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau sering kita singkat dengan DJBC, atas objek pajak pasal 22 tentang import barang. Dan kedua itu ada bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau disingkat dengan KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran, berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau disingkat dengan UP. Yang keempat ada kuasa penggunaan anggaran atau disingkat dengan KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran yang disingkat dengan KPA yang berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Dan yang terakhir ada badan usaha milik negara atau sering kita sebut dengan BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wulan Aulia. Kepada Wulan Aulia dipersilakan. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh 22 saat penjualan. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
2. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. 5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Next. Objek PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 atau PMK 34/2017. 1. Impor barang dan ekspor barang komoditas, tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Perhitungannya, A. Yang menggunakan angka pengenal impor atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor atau suatu barang. B. Non angka pengenal impor atau API sama dengan 7,5% dikali nilai impor atau suatu barang. C. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang atau suatu barang. Contoh, jika PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC, jika PT ABC memiliki API atau 2,5% dikali nilai impor, dibagi 2,5% dikali 1.495.000.000 sama dengan 37.375.000. PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika TABC tidak memiliki API atau 7,5% dikali nilai impor, dibagi 7,5% dikali 1.495.000.000 sama dengan 112.125.000. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indri Oktaviani. Kepada Indri, dipersilakan. Objek PPh pasal 22. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Next, P. Cara menghitung PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD. Contoh kasusnya, PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negeri senilai 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan Depdagri dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN atau APBD. Biasanya, harga jual sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Di sini diminta untuk menghitung PPh pasal 22 PT Jayadi Maju. Jadi yang pertama kita hitung dulu dasar pengenaan PPh pasal 22-nya, yaitu 100 dibagi 110 dikali 220 juta, hasilnya 200 juta. Yang kedua, kita hitung PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan pemerintah dari transaksi pembayaran 200 juta dikalikan dengan 1,5%. Jadi hasilnya itu 3 juta. Next, P. Contoh kasus yang kedua, ada bendahara bos melakukan pembelian perlengkapan kantor dengan jumlah pembayaran 4.400.000. Ini sudah termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 yang terutang atas kegiatan tersebut. Jadi, sama aja kayak yang tadi kita hitung dulu dasar
pengenaan pajaknya atau DPP-nya, yaitu 100 dibagi 110 dikali 4.400.000 sama dengan 4 juta. Yang kedua kita hitung PPh 22 yang terutangnya, yaitu 4 juta dikalikan 1,5% sama dengan 60.000. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cikal Permata. Kepada Cikal dipersilakan. Objek PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 34-PMK.010/2017. Penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas 0,1% dikali DPP PPN atau tidak final, semen 0,25% dikali DPP PPN atau tidak final, baja 0,3% dikali DPP PPN atau tidak final, otomotif 0,45% dikali DPP PPN atau tidak final. Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari perdagangan pengumpulan ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API 0,5% dikali nilai impor. Untuk yang tidak memiliki NPWP, dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pesawat pribadi 5%, kapal persiar dan sejenisnya 5%, helikopter pribadi 5%, apartemen 1%, rumah 1%, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 5%, kendaraan bermotor roda 4 5%. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 90/PMK.03/2015 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungutan pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Safira Indah Cahyani. Kepada Safira dipersilakan. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, import barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, import barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikat atau kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, atau reimpor, dan interport produksi untuk tujuan ekspor, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya. Lalu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969, tentang pembebanan atas import sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 dan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973. Berupa kiriman hadiah sebagai berikut untuk tujuan keilmuan. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Terakhir, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Next. Pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan, maksudnya
Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh atau PPh. PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan import dan bendahara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nindya Putri Erlanda. Kepada Nindya dipersilakan. Kewajiban membuat bukti pungut. Pemungut PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122/900 ke bank persepsi. Kemudian melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti dipungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final. Artinya, wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPT tahunan yang dilampiri bukti potong. Refiling PPh pasal 22, Sinjil Login. Era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak hanya dengan salah lagi. Ini cut ya. E-filing PPh pasal 22, Sinjil Login. Era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak hanya dengan satu kali login. Wajib pajak akan memperoleh akses ke layanan digital yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dengan cara pelaporan, e-filing, e-reporting, e-CBCR, e-Bupot, pembayaran e-billing, profil WP, data pokok wajib pajak, dan SPT yang dilaporkan. Layanan administrasi, konfirmasi dokumen, e-SKD, VAT refund, konfirmasi status wajib pajak, dan permohonan. Data yang ditampilkan terbatas pada data 3 tahun terakhir, untuk sementara jumlah dan cakupan masih terbatas dan akan terus ditambahkan. PPh pasal 22 dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Caranya mudah dan cepat, serta tak perlu antri di KPP lagi. Cukup import file CSV SPT masa PPh pasal 22 dari software e-SPT ke online pajak. Lalu lapor dan dapatkan bukti laporannya dalam satu klik saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safira Indah Cahyani. Kepada Safira dipersilakan. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23. Pajak penghasilan PPh 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Next. Pihak-pihak yang terlibat dalam PPh 23. Pihak-pihak penerima penghasilan atau pemberi jasa. Yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri. Yang kedua, bentuk usaha tetap atau BUT. Pihak-pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa. Yang pertama ada badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang terakhir, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE strip 08-P/4/1995. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indri Oktaviani. Kepada Indri dipersilakan. Jenis objek pajak pasal penghasilan Jenis objek pajak pasal penghasilan pasal 23. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis. Jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141-PMK.03/2015.5. Di antaranya, ini kita nggak bisa sebutin semuanya, jadi beberapa saja.
Yang pertama ada jasa penilai atau appraisal. Yang kedua, jasa aktuaris. Ketiga, jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan. Keempat, ada jasa hukum. Yang kelima, ada jasa arsitektur. Next. Perhitungan dan tarif pajak penghasilan pasal 23. PPh 23 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan. Terdapat dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi objek PPh 23, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Penetapan tarif ini dibedakan berdasarkan jenis penghasilan. Berikut adalah rincian tarif PPh 23. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cikal Permata. Kepada Cikal dipersilakan. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki nomor wajib pajak atau NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi dari 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan. PPh 23 yang harus dibayar 200% dikali PPh 23 terutang. Potongan pajak penghasil pasal 23. Saat pemotongan pajak penghasil pasal 23 Undang-Undang PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan. Saat terutangnya pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang PPh adalah pada saat pembayaran. Tempat pemotongan, kantor pusat, kantor cabang yang bersangkutan, ketentuan tentang pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengecualian objek pajak penghasilan pasal 23. Pertama, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen yang diterima atau diperoleh terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, BUMN atau BUMD, bank pemerintah dan bank pembangunan daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan ditetapkan kedudukan di Indonesia dengan syarat: pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, bagi pesero terbatas BUMN atau BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetorkan dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri bersifat final. Yang keempat, bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontak invest kolektif. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Divya Putri. Di sini kita mempunyai contoh soal penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta. Pada tanggal 5 Mei 2018, PT Baja Konstruksi, pihak pertama, melakukan kontrak dengan PT Sumber Alam selaku perusahaan persewaan alat berat, atau disebut dengan pihak kedua, untuk menyediakan jasa sewa alat berat berupa forklift dengan nilai kontrak sebesar 100 juta. Kedua pihak tersebut telah memiliki NPWP. Berapakah PPh 23 yang dikenakan atas transaksi tersebut? Nah, di sini ada perhitungannya. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 23, pembayaran kepada PT Sumber Alam masing-masing harus dipotong PPh 23 oleh PT Baja Konstruksi sebesar PPh 23 terutang. Di sini ada 2%. 2% itu terdapat pada tarif yang telah disesuaikan dengan harga-harga yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, 100 juta ini didapatkan dari
alat beratnya dengan nilainya 100 juta. Nah, jadi 2% dikali dengan 100 juta itu mendapatkan nominal 2 juta. Nah, di sini ada tabel di mana PT Bajak Konstruksi itu saat pembayaran sewa peralatan dibayarkan pada tanggal 5 Mei 2018. Beban sewa peralatan. Nah, 100 juta ini masuk kepada beban sewa peralatan yang terletak di debit. Hutang PPh 23 itu terletak di kredit sebesar 2 juta. 2 juta dapatnya dari mana? Karena dari 2% dikali dengan 100 juta tadi mendapatkan hasil 2 juta. Kas di bank sebesar 98 juta diletakkan di kredit. Kenapa bisa 98 juta? Karena 100 juta dikurangi dengan 2 juta tersebut. Transaksi kedua saat pembayaran PPh 23 dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 Juni 2018. Di sini ada hutang PPh 23. Hutang PPh-nya tadi masih sama, dapatnya 2 juta, jadi kita taruh di debit. Nah, kas di banknya ini terdapat 2 juta juga, karena hutang PPh 23-nya itu 2 juta. Tapi peletakannya berbeda. Kas atau bank ini diletakkan di kredit. PT Sumber Alamnya kosong. Terus di sini ada saat menerima pembayaran sewa diterima pada tanggal 5 Mei 2018. Kas di banknya, karena kas di bank di awal pada tanggal 5 Mei itu sejumlah 98 juta, maka kas yang terakhirnya itu adalah 98 juta. PPh 23-nya dibayar di muka sebesar 2 juta karena itu terutang. Nah, peletakannya di debit. Pendapatan sewa terakhirnya harus dibayar sebesar 100 juta karena tarif awalnya ditetapkan 100 juta. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya?